Saudara-saudari, suatu hari saat sedang melewati sebuah jalan, saya melihat pemandangan yang menarik. Ada sebuah ranting pohon yang cukup besar tergeletak di tengah jalan. Ranting itu jelas mengganggu, bahkan bisa mencelakakan pengendara yang lewat. Banyak orang lalu lalang di situ, banyak kendaraan yang sekedar menghindar, lalu lewat begitu saja. Tidak ada yang peduli. Sampai akhirnya saya melihat seorang bapak berhenti di sana. Ia turun, memungut ranting itu, kemudian menyingkirkan. Pertanyaannya sederhana, apakah bapak itu wajib memindahkan ranting itu? Tentu saja tidak. Apakah dia akan ditilang atau masuk penjara kalau dia cuek saja? Tidak juga. Lantas mengapa ia melakukannya? Ia melakukannya murni karena inisiatif dan kerelaan hati. Ia memilih untuk peduli meskipun tidak ada aturan yang memaksanya. Saudara-saudari, Injil esok hari mengisahkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Salah satu hal menarik dari kisah ini adalah ada pada bagian akhirnya. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, orang-orang berkomentar. Ia menjadikan segala-galanya yang baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Mari kita tanya lagi, apakah Yesus punya keharusan untuk menyembuhkan orang ini? Tidak, tentu saja. Yesus bisa saja lewat, beristirahat, atau mungkin mengajar di tempat yang lain. Tetapi hatinya tergerak oleh belas kasih. Ia berinisiatif, tidak hanya melihat penderitaan, ia bertindak untuk memulihkannya. Baik Bapa tadi di jalan maupun Tuhan Yesus, keduanya sama-sama memiliki kebebasan. Mereka punya pilihan untuk cuek, tidak akan ada yang menyalahkan mereka. Namun dalam kebebasan itu, mereka memilih membuat keadaan menjadi lebih baik. Seringkali dalam hidup beriman kita sehari-hari, kita terjebak pada pertanyaan, apakah ini dosa? Apakah ini wajib? Kita hanya mau bergerak kalau ada aturan yang menyuruh kita atau melarang kita. Dengan kata lain, kita secara tidak langsung dikekang oleh aturan. Namun melalui Injil ini, kita diajak untuk naik kelas. Bukan lagi soal apa yang wajib saya lakukan, tetapi apa yang bisa saya lakukan. Kita mungkin tidak bisa membuat mukjizat dahsyat seperti Tuhan Yesus, membuat segala-galanya baik. Tetapi seperti Bapa di jalan tadi, kita bisa membuat situasi di sekitar kita sedikit lebih baik. Saat kita masuk ke ruang makan dan melihat meja berantakan atau berdebu, tidak ada hukum yang mewajibkan kita membersihkannya. Tapi kita bisa berinisiatif merapikannya, agar orang sebelah kita bisa makan dengan nyaman. Saat kita melihat rekan kerja atau tetangga kesulitan, mungkin tidak ada aturan yang memaksa kita untuk membantu mereka. Tapi kita bisa menolong mereka. Mengapa kita perlu melakukan itu? Mari mengingat kisah penciptaan yang ada dalam kitab Kejadian bab 1. Selama 5 hari pertama penciptaan, Alkitab mencatat Allah melihat semuanya itu baik. Tetapi pada hari yang ke-6, setelah Allah menciptakan manusia, dalam teks tercatat Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara-saudari, sadarilah bahwa kita ini keluar dari pabriknya Tuhan dengan label kualitas sungguh amat baik. Itu adalah identitas aslinya kita. Tuhan sudah menanamkan modal kebaikan di dalam batin kita. Jadi ketika kita berinisiatif melakukan kebaikan tanpa disuruh, sebenarnya kita tidak sedang melakukan hal yang asing. Kita hanya sedang menjadi diri kita yang sebenarnya. Kita sedang kembali pada setelan awal pabrik kita sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Semoga Injil ini menyegarkan ingatan kita. Mari kembali ke setelan pabrik kita dan mulai berinisiatif menjadikan hal-hal yang kecil di sekitar kita sedikit lebih baik dari sebelum. Tuhan memberkati hati.